Jangan bukan hari ini kita mau ke Cimory. Yuk kita ikuti perjalanan kita ke Cimory. Dadah. Let's go. Diawali dengan video perjalanan dari rumah ke Cimory. Seperti biasa, karena Pudak Payung itu adalah perbatasan Semarang Ungaran, jadi ya kalau ke Ungaran tinggal engklek aja. Teman-teman bisa lihat kan kalau aku itu bertetangga dengan Gunung Ungaran, tuh kelihatan di belakang Indomaret. Sebelum kita masuk Gapura Selamat Datang di Kabupaten Semarang, kita menggok dulu ke pom bensin. Karena apa ya? Karena haus lah, motornya diisi dulu bos. Setelah isi bensin, kita lanjut perjalanan ke Cimory. Masya Allah, tabarakallah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Begitu gagahnya Gunung Ungaran. Gunung Ungaran itu udah gak aktif kan? Yang aktif cintamu padaku. Ya. Dan ini kita udah sampai di Pasar Bandarjo, atau biasanya Bukawa sering bilangnya itu Pasar Ungaran. Terus lewat mana lagi Bukawa? Lewat Kerajaan Supet. Ini pusatnya listrik di Ungaran ya? Atau gimana? Bukawa nggak tahu. Terus lewat mana lagi? Lewat ikonnya Ungaran, yaitu pabrik Nissin yang biasanya sering borong-borong di sini. Lewat sini tuh baunya sedap ya, bau roti. Setelah pabrik Nissin, kita kemana? Kita sampai di Pasar Babatan. Jadi kayaknya kalau ke Cimory itu kita akan melewati 3 pasar ya, dari Pasar Bandarjo atau Pasar Ungaran, Pasar Babatan, terus Pasar Karangjati. Nah ini juga udah sampai Kensaras. Kalau sudah sampai Kensaras artinya sebentar lagi kita sampai, dan akhirnya kita sampai di Cimory. Perjalanan dari Pudak Payung ke Cimory kurang lebih memakan waktu 30 menit. Tapi sepertinya nggak sampai sih 30 menit. Tapi tergantung juga sih kondisi di jalan bagaimana. Next kita ke loket masuk untuk beli tiket. Nggak tahu nih weekend harganya berapa. Karena ini kali kedua Bukawa ke Cimory. Dulu waktu kakak TK Bukawa udah kesini, tapi waktu itu weekday, jadi harganya pasti beda ya. Tiba-tiba banget udah di dalam. Tadi waktu beli tiket Bukawa nggak rekod ya, karena hectic, karena rame banget kondisinya. Bukawa cuma beli tiket Dairyland itu satu orangnya 19.000, dan beli paket bundling makan itu 35.000 ya, dapat 4 makanan untuk 4 binatang. Di awal masuk Cimory kita akan disuguhkan dengan reptil ya. Ini ada kura-kura yang nggak bisa dipegang, karena nanti ada kura-kura yang bisa dipegang sama anak-anak. Lanjut kita ada landak. Dimana landaknya lagi bobo siang, padahal baru jam 10 udah bobo siang aja nih landak. Jangan lupa untuk selalu mengawasi anak-anak ya, karena takut banget nanti kalau ingin pegang atau cemplang-cempung makanan yang dia bawa, bahaya banget. Next dari landak, di kandang sebelah itu ada bapak pada zaman dahulu. Maaf bapak, maksudnya ada buaya bes. Buayanya berdua aja nih, kayaknya lagi honeymoon. Ngeri-ngeri sedep kalau deket kandang buaya. Nggak mau lari aja lari. Ganti aja ke kandang iguana. Salfok, di mana iguananya? Ternyata nangkring di atas sana. Woi bro, turun dong, atraksi kek, narik kicau mania. Next kandang kita lihat ular, berbagai macam ular, tapi ibunda tidak mau mendekat ya, karena ibunda geli sekali. Setelah dari kandang ular kita mau turun ke bawah untuk memberi makan kelinci. Di perjalanan kita lewat kandang musang, kalau nggak salah sih ini musang ya, koreksi kalau Bukawa salah. Yap, sama, pada bobok. Mungkin karena cuacanya nggak begitu panas ya, jadi enak banget buat mager gitu. Teman-teman, long weekend kemarin kemana nih? Pasti banyak banget ya yang pergi keluar kota. Bukawa malah perginya di las-las long weekend karena Pak Su itu nggak bisa libur ya. Sama Bukawa juga nggak bisa libur, cuma bisa dikasih 1 minggu itu sekali. Ya udah, bawa anak-anak ke Cimory aja, karena di sini mereka juga bisa belajar mengenal banyak banget hewan dan langsung bisa berinteraksi sama hewan-hewannya. Nah ini kita udah sampai di kandang kelincinya ya. Untuk masuk di kandang kelinci, kalau kalian nggak beli paket bundling yang tadi, per orangnya itu 10.000 dan dapat wortel 1 cup. Tepat di depan kandang kelinci itu tadi ada kandang burung ya. Kalian juga bisa loh berinteraksi sama burung-burung itu. Nah, karena anak-anak tadi sudah Bukawa belikan paket bundling, jadi Bukawa masuk sini sama Pak Su bayar lagi 20.000, dapat 1 cup wortel lagi buat Bukawa dan Pak Su. Lumayan lah kelincine iso tondak tanduk wae. Delok, pinter banget do ngomong kelincine.
Dan sambil ada celotehan mereka yang bilang, "Ibu, bawa pulang kelincinya satu, Bu. Bawa pulang, Bu. Adik mau." Oh iya, di dalam kandang kelinci ini kita dilarang mengangkat kelinci ya. Jadi cuma bisa ngasih makan aja. Tapi kalau pegang tetap boleh ya, aman banget. Di kandang kelinci ini ada mungkin kalau kita 30 menit nggak keluar-keluar karena memang anak-anak menghabiskan wortelnya. Dan tipikal anak-anak Bukawa itu harus lihat wortel yang dikasihkan itu habis secara merata. Jadi mereka keliling memberikan semua wortelnya ke kelinci-kelinci yang ada di situ. Dari kandang kelinci kita beralih ke kandang kambing, kandang unta, dan juga kandang sapi. Karena paket bundling yang kita beli tadi 35.000 dapat 4 jenis makanan itu untuk 4 hewan tersebut ya. Jadi kalau sapi itu nanti kita akan kasih susu. Baby cow di Cimory itu seperti mini zoo ya, jadi banyak banget kandang hewannya yang memang kita bisa berinteraksi langsung. Nah, di kandang kambing ini kita mau kasih sayuran, ternyata masih ada sisa wortel 1 cup, kita bisa juga lo kasihkan ke kambingnya. Di paket bundling makanan tadi kita dapat jatah kangkung untuk kasih makan kambingnya, terus juga ada pisang untuk nanti untanya itu kandangnya di samping kambing loh. Kukira kakak sudah berani ya memberikan makanan itu ke binatang, ternyata masih sama kayak waktu TK, dia nggak berani sama sekali, malah kalah sama adiknya. Adiknya itu mintanya ngasih makan terus dan nggak mau dipegangi, Bes, ya ampun. Bukawa juga nggak mau kalah eksis lah sama anak-anak, ingin masuk kamera juga. Ternyata sama aja sih, kakak sama Bukawa sama-sama geli, sama-sama takut. Tapi tetap harus dilawan lah rasa takutnya biar kasih contoh ke anak-anak tuh kalau ibunya berani walaupun agak nyengir-nyengir sedikit ya Bes. Tapi kakak sama sekali nggak berani loh, ya ampun kakak. Maju kak. Kakak ini. Ayo sama ibu sini. Iya Pak. Iya sini loh. Gini loh. Oh, wes lepas. Kon mangane wedhus malah gejrek-gejrek werang genah kakak akeh gejruke kira nari apa piye. Nah, ini kita udah sampai di kandang unta, kita mau persiapan untuk kasih makan unta. Kalau kasih makan unta kita harus pakai kayu ini ya, Bes, karena nololer sirai wedi golek nyaplok tanganmu. Jadi kudu ono apa iki jenenge ya, pembantu. Nah, koyo ngene iki lho maksudnya. Nah, bahaya to nek tanganmu langsung diwop nono tanganmu. Dan seperti biasa kakak masih takut, malah luwih wani adik ya rak ketang, adike kudu digendong bapake kan ya rak mungkin to nek bocah cilik nek dhewe. Memang dia punya 2 anak itu karakternya beda. Tak kira yo sing jenenge Mbak Yuni iki luwih kendel saka adike, malah waliane. Lanjut dari kandang unta kita naik ke kandang sapi untuk ngasih susu anakan sapi. Kalau mau meres indukan sapi juga bisa loh di sana. Masuk itu 15.000 kayaknya kalau nggak salah. Kalian kalau mau naik kuda poni juga bisa ya, di sini disewakan. Dan ini udah masuk di area kandang binatang yang binatangnya boleh dipegang. Tapi sejauh memandang Bukawa cuma lihat ada kandang kura-kuranya Mak Soima. Yang namanya lucu-lucu itu ada Sri, ada Puji, ada siapa lagi ya. Ini boleh dipegang nih. Apa tanda binatang yang boleh dipegang? Soalnya kandangnya itu lebih rendah dari tingginya manusia. Jadi aman, pasti aman, boleh dipegang. Tapi hati-hati juga ya, kalau kepala kura-kuranya pas keluar dipegang ya bisa dicaplok juga tangannya. Pingin di rumah pelihara 1 atau 2 gitu. Tapi Bukawa dulu punya loh kura-kura yang dari Brasil, beli kecilnya itu 8.000 waktu Bukawa SMP kelas 3. Dan sekarang kura-kuranya sudah dirawat sama omnya Bukawa di daerah Gunung Pati dan juga sudah besar, tapi nggak yang kayak gini yang mereknya Brasil itu loh. Puas-puasin pegang kura-kura raksasa katanya adik. Nah, ini kita udah di kandang sapi, kita udah ngasih susu sapi. Lihatlah mereka sangat-sangat berebut. Kayaknya nggak cukup ya 1 botol ini, harusnya pegang 2 botol. Terus siapa yang bawa kamera nanti kalau pegang 2 botol sayang? Lihatlah adik dengan seksama memberi susu sapi-sapinya, tapi juga dengan ketakutan yang hahihi. Dan jangan ditanya, kakak pasti nggak berani sama sekali. Dengar sapinya nyedot susu, aku jadi ikutan ngelak Bes. Kayaknya enak banget ya.
Nah, ini puncak acaranya karena sudah selesai kita memberi makan anak-anak di peternakan, akhirnya mereka bermain air. Selama jalan-jalan di taman tadi, pikirannya kakak kayaknya larinya ke kolam renang ini deh, karena matanya tuh tertuju ke kolam renang terus. Kalau mau masuk ke kolam renang kita bayar lagi ya, satu orangnya itu 15.000. Dan untuk informasi saja, kalau ke Cimory itu nanti kita akan dapat kartu yang bentuknya itu kayak ATM, itu bisa diisi atau di top up buat kita jajan. Jadi selama jajan di Cimory atau mau masuk ke kolam renang atau masuk ke kandang-kandang hewan-hewannya itu, kita tidak diperkenankan menggunakan uang cash. Jadi pakainya kartu yang di top up itu atau pakai kris. Dan untuk mendapatkan kartu itu kita harus deposit. Jadi kita tadi kan masuk 4 orang, jadi dikasih 4 kartu, satu kartunya itu 10.000 dan jadi kita harus deposit 40.000. Pas pulang nanti kartu dikembalikan. Jika kita top up pada kartu masih ada sisa saldo, saldonya akan dikembalikan dan uang depositnya juga akan dikembalikan. Kita juga dapat free Cimory yogurt stick loh, sesuai dengan pembelian tiketnya. Dan juga banyak sekali voucher yang dibelikan Cimory untuk potongan-potongan seperti potongan makan, potongan minum, potongan di playground, bermain. Terus ada juga di restorannya, pokoknya vouchernya bisa digunakan banget, diskonnya 10-20%. Nah, sebagai penutup sebelum pulang kita mainan dulu di roller coaster mini. Ini juga dapat diskon loh 20%. Buat teman-teman terima kasih ya yang udah nonton video ataupun vlog Bukawa pada season jalan-jalan ke Cimory. Terima kasih dan sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Dadah.